Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di Morning Call GPIB. Bersama dengan saya Pendeta Henry Victory Sihasale, Ketua Majelis Jemaat GPIB Mahkota Hayat Pamekasan dan GPIB Pancaran Kasih Kaliangat, Pulau Madura, Musyawarah Pelayanan Jawa Timur. Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga, di dalam kasih Tuhan, Engkau telah memanggil kami kembali dalam kehidupan. Dengan segala yang menjadi keterbatasan kami, hidup yang adalah nafas ini, dalam kefanaan ini, pun adalah hidup yang dihadirkan oleh firman-Mu. Engkau memanggil kami untuk menerima firman-Mu yang adalah hidup, jalan, dan terang. Namun ya Tuhan, kami mengingat siapa kami dan apa kami, sehingga kami memohon kepadamu Tuhan, kuduskanlah kami. Bimbinglah kami dan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Naungilah kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Dan dalam kehidupan setiap hari, dengan tuntunan, dengan pimpinan, oleh kuasa Roh-Mu, oleh hikmat-Mu Tuhan, kami dapat mempersembahkan kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab tertulis dalam surat 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 22 sampai ayat 25. Surat 1 Yohanes pasal kedua ayat 22 sampai 25. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pendusta itu kata yang muncul di ayat 22. Siapakah pendusta itu? Dalam surat 1 Yohanes pada pasal yang pertama ayat 6 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Lalu pada pasal 2, ada ayatnya yang keempat, barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh mudah dan sering berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita boleh mampu menghafal dan mengucapkan doa Bapa kami. Kita boleh hafal dan lantang berkata mengaku iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Tapi kalau kita menolak kehendak Tuhan untuk jadi pedoman dalam hidup kita, kalau kita menolak untuk tunduk pada apa yang Tuhan perintahkan, maka kita adalah pendusta. Kita adalah pendusta. Jadi boleh kita punya KTP Kristen, boleh kita jago berkhotbah, boleh kita jago bernyanyi, memuji Tuhan. Tapi kalau kita melawan, kita menolak, kita mengabaikan, kita meninggalkan apa yang menjadi kehendaknya untuk kita melepaskan diri daripada bimbingan dan kuasa Roh-Nya yang ada di dalam kita adalah pendusta. Dan pada ayat 22 bacaan kita saat ini,
Ditambahkan lagi, pendusta itu apa? Pendusta itu antikristus. Pendusta itu antikristus. Pendusta itu apa? Pendusta itulah penyangkalan. Penyangkalan kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini betul-betul tegas, bahkan bisa dikatakan keras. Supaya kita jangan main-main dalam kita beriman, dalam kita menjadi pengikut Kristus atau orang-orang Kristen. Kita merasa enteng di saat kita memilih untuk meninggalkan apa yang menjadi kehendaknya. Kita merasa tidak menyesal, kita merasa remeh ketika kita memilih untuk menolak apa perintahnya. Firman Tuhan katakan, boleh kita anggap enteng, boleh kita anggap remeh barang semuanya itu. Tapi di mata Tuhan, kita adalah seorang pendusta. Di mata Tuhan, kita sudah menyangkal Dia. Di mata Tuhan, kita anti kepada Dia. Inilah antikristus, Bapak Ibu Saudara jemaat dikasihi Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan antikristus dalam bacaan kita saat ini, oleh firman Tuhan saat ini. Jadi antikristus itu adalah label yang diberikan kepada mereka yang mengaku percaya pada Tuhan dan Juru Selamat, tapi menolak untuk melakukan kehendaknya. Tapi membuang segala sesuatu yang Tuhan taruh di dalam dirinya, yang Tuhan tanamkan di dalam dirinya untuk menjadi pedoman dalam kehidupannya. Itulah antikristus. Nah, anehnya Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, anehnya dalam sejarah kekristenan tidak jarang orang yang setia dalam mengikuti perintah Tuhan, orang yang taat dalam melakukan kehendak Tuhan, justru dituding antikristus. Justru dituding antikristus. Saya tidak usah berbicara soal apa yang sejarah-sejarah yang sudah lewat panjang daripada kita. Saya bicara soal kondisi sekarang saja Bapak Ibu Saudara. Bicara soal kondisi pandemi ini. Bagaimana oleh karena pandemi ini kita dipanggil, kita diutus untuk berusaha sekuat mungkin memelihara kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan ada berbagai rupa bentuk upaya kita untuk memelihara kehidupan yang Tuhan anugerahkan itu. Mulai dari kita menutup pintu gereja, ibadah semua dipindah ke rumah-rumah. Kita mengurangi, membatasi, bahkan meniadakan kegiatan-kegiatan kerumunan jemaat. Sampai kemudian upaya untuk kita bersama bagaimana bisa menyambut vaksin yang saat ini sedang disediakan. Semua itu dilakukan dalam rangka untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Tujuannya agar kehidupan ini sungguh-sungguh dapat tetap bisa dipertahankan. Tapi anehnya malah ada tudingan, malah ada pandangan yang justru berkata kalau di pandemi ini atau COVID ini sebenarnya adalah senjata antikristus untuk membuat orang Kristen tidak lagi beribadah di gedung gereja, untuk membuat orang Kristen tidak lagi berkerumun, untuk membuat orang Kristen itu dapat dikendalikan dengan COVID ini. Sehingga ketika kita memilih untuk menutup ruang ibadah, sehingga kita memilih untuk menghindari kerumunan, kita dianggap tunduk pada kuasa antikristus. Bahkan dikatakan bahwa vaksin itu adalah proyeknya antikristus. Jadi kalau menerima vaksin, itu sama saja kita tunduk sama antikristus. Padahal Bapak Ibu Saudara, semua yang dilakukan dalam konteks pandemi saat ini, itu dalam rangka memelihara kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan ini juga yang dikatakan dalam firman Tuhan saat ini. Dan itulah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Artinya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai kehidupan.
Tuhan yang memelihara kehidupan. Tuhan yang mau melihat kehidupan. Sehingga ketika kita berupaya dengan sangat kuat, kita berupaya dengan sangat keras, kita tabah menanti virus ini gugur, kita tabah untuk tidak lagi melakukan aktivitas seperti sebelum virus ini ada. Di saat itu kita sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu memelihara kehidupan yang dianugerahkan kepada kita sebagai umatnya, kepada kita sebagai ciptaannya. Tapi anehnya, kesetiaan, ketaatan, dan usaha seperti itu malah dianggap sebagai antikristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah rupa-rupa tantangan bagi seorang yang setia, bagi seseorang yang menjadi bagian daripada umat yang diselamatkan oleh Tuhan, umat yang menerima janji kekalan. Mereka harus menghadapi begitu banyak tantangan, godaan, cobaan yang diawali dengan gelombang penyesatan pada pikiran. Kita memang harus kita akui bahwa tidak semua bisa kita pahami, tidak semua bisa kita mengerti. Tapi jangan sampai karena kita tidak bisa mengerti, karena kita tidak bisa memahami semuanya itu, lalu kita memilih, kita tidak bijak untuk bisa melihat apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan saat ini. Jangan sampai karena ketidakmampuan kita untuk mengerti, kita pada akhirnya tidak bisa melihat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dan Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Jadi setialah dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan mulailah dengan menguatkan hati dan pikiran kita kepada apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan firmankan. Mulailah dari situ. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kamu lakukan. Terlepas kamu paham atau tidak, menguasai atau tidak, mengerti atau tidak situasi yang terjadi di sekitarmu. Tapi harus yang pertama dan terutama, apa yang Tuhan kehendaki untuk kamu lakukan dalam hidup yang dianugerahkan. Niscaya kita tidak tersesat. Niscaya kita tidak tenggelam sampai kita akhirnya tidak sadar bahwa kita sudah menjadi antikristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, yang terutama dan pertama bagi kita yang mengaku Tuhan sebagai Yesus dan Juru Selamat, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah fokuskan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, dan setialah untuk melakukannya di dalam tuntunan, di dalam kuat kuasa Roh Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam kasih-Mu kami telah menerima firman, dan di saat ini Tuhan, kami juga telah diperkenankan oleh-Mu untuk menaikkan permohonan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Dalam permohonan ini kami mau menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan kehidupan orang tua kami, menyerahkan kehidupan pasangan hidup kami, menyerahkan kehidupan anak-anak kami, menyerahkan kehidupan keluarga kami. Kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami, yang akan kami jalani. Kami mau menyerahkan seutuhnya dan sepenuhnya ke dalam kuasa. Pimpinlah kami Tuhan, agar setia dalam melakukan kehendak. Berkatilah kami Tuhan, dengan segala yang menjadi kebutuhan kami untuk menjalani hidup ini. Dan bimbinglah kami dengan hikmat-Mu dalam menghadapi segala persoalan dan pergumulan dan tantangan. Dan kami juga memohon doa-Mu Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu, memohon berkat-Mu hadir, menaungi dan memenuhi kehidupan gereja-Mu, GPIB, gereja-gereja saudara kami, gereja-gereja seasas dengan kami, gereja-gereja tetangga kami. Berkat Roh-Mu yang kudus hadir dalam mengkaryakan gereja Tuhan untuk menjadi alat suara kebenaran, suara damai sejahtera di tengah-tengah
kehidupan umat manusia dengan segala berbagai persoalan yang ada. Terlebih dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan berkati para tenaga kesehatan. Tuhan berkati saudara sesama jemaat kami yang saat ini sedang sakit, baik yang terpapar oleh COVID maupun sakit penyakit yang lain. Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati saudara dan sesama kami yang berduka, kuatkan dan hiburlah mereka. Tuhan berkati para pemimpin kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para penyelenggara negara dan para pemimpin lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga ekonomi. Tuhan tolong agar dalam segala kuasa yang mereka punya, hikmat Tuhan hadir untuk mengelola segala kuasa itu dalam menciptakan keadilan, dalam menghadirkan kesejahteraan, dan dalam memelihara perdamaian. Tuhan tolong kami untuk menghadapi pandemi ini. Hikmat-Mu Tuhan kami butuhkan, dan Roh-Mu yang kudus kiranya mengajar kami senantiasa untuk tetap kuat dan teguh di dalam iman, percaya, dan dalam ketaatan kepada firman. Kami akan menyambut hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, dan dengan penuh penyerahan hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Morning Call GPIB pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat dimanapun berada. Salam sejahtera, salam sehat senantiasa.